Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Radia, nomor absen 25, jurusan Ahwal Syakhsiyah, Lokal B. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau penemuan hukum untuk peristiwa konkret. 10 penafsiran hukum diantaranya adalah penafsiran interpretasi histori, penafsiran interpretasi, penafsiran nasional. Kekosongan hukum ada dua cara, yaitu hakim memenuhi kekosongan hukum dan konstruksi hukum. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakikatnya, apa yang dinamakan kaidah adalah nilai karena berisi apa yang seyogyanya harus dilakukan, sehingga harus dibedakan dari peraturan konkret yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Dari segi tujuan, kaidah hukum bertujuan menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan dan kesusilaan bertujuan memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal atau insan kamil. Contoh kaidah sosial yang dijadikan sebagai hukum nasional: yang pertama, larangan merokok di tempat umum dan bagi anak-anak. Yang kedua, larangan meminta-minta. Dan yang ketiga, larangan membuang sampah di sembarang tempat. Hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana merupakan segala hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan itu di mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan hukum perdata merupakan segala hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara seseorang yang satu dengan yang lain. Perbedaan dari kedua hukum tersebut hanya terdapat pada isi, pelaksanaan, dan penafsiran masing-masing tersebut. Kodifikasi dan unifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama, ditinjau dari segi bentuknya. Kodifikasi hukum dapat dibedakan atas hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Unifikasi hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diperlakukan bagi seluruh bangsa di wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Jenis-jenis lapangan hukum. Hukum adalah peraturan atau batasan-batasan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Jenis-jenis lapangan hukum salah satunya yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Mazhab-mazhab hukum ditentukan oleh masa dan waktu yang sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya atau timbulnya berbagai aliran dalam filsafat hukum, menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Terdapat 6 macam aliran dalam filsafat hukum, meliputi mazhab hukum alam, mazhab positisme hukum, hukum murni, mazhab sejarah, mazhab sosiologikal jurisprudence, dan realisme hukum. Asas-asas hukum. Asas hukum adalah norma dasar dan prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret seperti undang-undang dan pelaksanaan hukum.
Fungsi-fungsi asas hukum ada dua, yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Hukum acara peradilan agama dan hukum acara peradilan negeri. Hukum acara peradilan agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan, yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara, dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan peradilan agama. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang melaksanakan dan mempertahankan hukum tata usaha material. Dengan kata lain, hukum acara PT UN adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi atau publik bertindak untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-hak di PT UN. Secara singkat, hukum peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa di PT UN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.